Jadi kalau berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, ini pembahasan yang luas di sini. Dan penulis rahimahullahu taala di sini, iya, di 3 bait syair ini telah menyebutkan beberapa pembahasan penting terkait dengan keutamaan ilmu. Saya poinkan ada 3 pembahasan. Yang pertama, al-ilm akbarun ni'am. Ilmu itu adalah nikmat yang terbesar. Ilmu adalah nikmat yang terbesar. Iya. Dia adalah nikmat yang terbesar. Dan ini disebutkan oleh para nabi dan para rasul, diakui oleh mereka dan Allah Subhanahu wa taala terangkan berbagai nikmatnya kepada para nabinya. Yang paling banyak diingatkan nikmat tentang apa? Tentang ilmu. Ya. Nikmat tentang ilmu. Tentang nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Dan Allah turunkan kepada engkau kitab dan hikmah. Dan Allah ajari kepada engkau apa yang sebelumnya kamu tidak tahu. Tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma." Begitu dia sudah dewasa, kami beri dia hukum dan ilmu. Iya. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam. Seperti itu. Nabi Isa alaihi salam. Iya. Wa id allamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Dan ketika aku ajari kepada engkau kitab, hikmah, Taurat dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Tentang Nabi Daud alaihi salam, wa atainahul hikmata wa fasl al-khitab. Kami beri padanya hikmah dan fasl al-khitab. Hikmah itu adalah ilmu. Tentang Nabi Khadir, fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Diingatkan nikmat ilmu. Iya. Ketika disebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya dalam ilmu. Dan ini di banyak tempat. Di banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu, ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah nikmat yang paling apa? Paling besar. Anugerah yang paling agung. Iya. Diingatkan kepada segenap hamba, seluruh rusul tentang ilmu. Pentingnya ilmu. Nikmat ilmu. Ya, nikmat ilmu. Dan kepada kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus di tengah mereka seorang rasul dari diri mereka. Yang rasul ini membaca ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Mengajari mereka kitab dan hikmah. Iya. Maka dari seluruh penjabaran ayat-ayat ini, bagaimana nikmat diingatkan kepada para rasul, kepada kaum mukminin, maka ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah akbarun ni'am, nikmat yang paling besar. Kemudian pembahasan yang kedua, awal suratin nazalat minal Quran fi fadlil ilmi wa ta'lim. Awal surah yang diturunkan dalam Al-Quran adalah tentang keutamaan ilmu dan apa? Pengajaran ilmu. Iya, ini surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Baik, dan yang dimaksud dengan surah Al-Qalam adalah surah Al-Alaq. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Jadi jangan dipermasalahkan. Ya, salah satu penamaan surah Al-Alaq disebut dengan nama surah apa? Al-Qalam. Baik, di surah Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Iqra, bacalah wahai Nabi Muhammad. Perhatikan ya, diperintah membaca. Ya, dan ini bagian dari apa? Adab dalam ilmu. Seorang itu belajar membaca. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu. Nah, ini seorang penuntut ilmu itu tidak bersandar pada dirinya. Dia selalu bersandar kepada Allah. Karena itu dia menyebut seluruh nama Rabbnya. Dia memohon pertolongan dengan seluruh asmaul husna.
Bismi rabbika, ini juga peringatan bahwa seorang penuntut ilmu harusnya ikhlas dalam apa? Dalam belajar. Alladzi khalaq, yang Allah dengan nama Rabbmu yang maha mencipta. Ini penciptaan umum ya, dia mencipta segala sesuatu. Kemudian Allah khususkan penciptaan manusia. Alladzi khalaqal insana min alaq. Yang mencipta manusia dari apa? Dari alaq. Setelah disebut penciptaan umum, dari seluruh penciptaan dikhususkan penciptaan apa? Manusia. Karena itu kata para ulama terdapat padanya isyarat kepada Nabi Muhammad bahwa manusia ini ketika dikhususkan penyebutan dia dicipta menunjukkan bahwa mereka ini tidak akan ditinggalkan begitu saja. Akan diutus di tengah mereka seorang rasul. Ya. Akan diutus di tengah mereka seorang rasul. Dan engkau Nabi Muhammad akan diutus di tengah mereka. Jadi ini sisi kesesuaian munasabah kenapa ini adalah awal surah yang turun kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalaqal insana min alaq. Allah yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu segumpal darah. Ya. Selalu diingatkan di banyak tempat. Agar supaya kita tahu jati diri kita, dari mana asal usul kita. Sadar bahwa kita adalah manusia, kalau tidak belajar tidak akan menjadi baik. Dan apapun ilmu yang kita dapatkan, kita tetap adalah seorang hamba yang dicipta dari apa? Dari sesuatu yang hina. Iya. Iqra wa rabbukal akram. Diperintah lagi, diulangi membaca. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha apa? Bacalah dan Rabbmu adalah maha dermawan, maha pemurah. Ini menunjukkan bahwa siapa yang dia belajar, terus berusaha, ya, maka Allah itu maha pemurah, dibukakan untuknya kebaikan. Ya, dibukakan untuknya kebaikan. Sepanjang seorang itu kontinu untuk belajar, maka tidak perlu khawatir. Akan dimudahkan untuknya berbagai kemudahan. Hari ini diberi ilmu, besok diberi tambahan. Hari ini dia menghafal sesuatu, begitu sudah dia kuasai, dia serius, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan-jalan yang lainnya. Dimudahkan untuknya jalan-jalan yang lainnya. Karena warabbukal akram. Rabb engkau maha apa? Maha dermawan, maha pemurah. Iya. Dan ini juga terdapat bahwa seorang penuntut ilmu itu banyak memohon kepada Allah tambahan ilmu. Karena itu nabinya diperintah wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku berilah tambahan ilmu untukku. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajari dengan apa? Dengan pena. Ini sudah kita terangkan ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi surah ini dikhususkan penyebutan pengajaran dengan pena, mengajari manusia apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Awal surah yang turun tentang keutamaan ilmu dan mempelajari apa? Pelajari ilmu. Kemudian yang ketiga, takdim dzikri fadlil ilm fi suratir Rahman wa surati An-Nahl. Pengedepanan penyebutan keutamaan ilmu dalam surah Ar-Rahman dan surah An-Nahl. Ya, di surah Ar-Rahman awal kali yang disebutkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Quran, menunjukkan ini adalah nikmat yang terbesar. Sebab di antara seluruh nikmat ini yang paling pertama disebut. Sama dengan di surah An-Nahl juga seperti itu. Iya. Sama dengan di surah An-Nahl. Maka ini menunjukkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Iya, besarnya nikmat Allah kepada umat ini. Ya, karena itu seorang kadang harus berpikir lebih apa? Lebih bagus terkait dengan ilmu. Ini adalah akbarun ni'am, nikmat yang paling apa? Paling besar. Iya. Lebih bagus daripada kekuasaan, lebih bagus daripada kedudukan, lebih bagus daripada harta benda, lebih bagus dari anak-anak dan istri, lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Maka kalau dia berpaling darinya, kurang dalam mencarinya, maka ini orang yang tidak mengenal kadar besarnya ilmu. Ya, tidak dia kenal nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Maka ini dasar di dalam belajar diingatkan oleh penulis.
Kalau seorang sudah kenal bahwa ilmu adalah nikmat yang terbesar, maka pasti dia akan punya prinsip hidup yang berbeda. Iya. Semangat terbesarnya adalah ilmu, dalam mencari ilmu agama. Dan kemuliaannya yang paling besar menurut dia adalah apa? Adalah ilmu agama. Adalah dengan ilmu agama. Nah, iya. Dan memang ilmu itu seperti itu keadaannya. Semakin seorang mempelajarinya, semakin seorang mendalaminya, maka dia pasti akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan dia untuk belajar. Dan tidak ada yang mengetahui kadar dan besarnya nikmat daripada ilmu itu kecuali orang-orang yang telah mendalaminya dan menggelutinya. Iya. Karena itu perlu langkah, perlu waktu untuk masuk di dalamnya. Baik. Selesai dari pembahasan ini. Kita pindah ke pembahasan berikutnya di halaman ke-9, bait syair yang ke-12. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa mayyazallahu hatta fil jawarihi ma minha yu'allamu an bagin wa muktashimi. Ya. Wa mayyazallahu, dan Allah membedakan. Dan Allah membedakan antara yang belajar dan tidak belajar. Ya. Hatta fil jawarih, sampai di dalam, sampai pada hewan-hewan yang dipakai berburu. Kalau hewan dipakai berburu, itu apa bahasanya? Belajar atau dilatih? Dilatih kan? Ya, pelatihan itu pelajaran namanya. Ya, karena itu kata beliau, ma min hayu alam, Allah bedakan pada hewan-hewan yang dipakai berburu. Ya. Hewan yang diajari, yang dilatih, an bagin wa muktashimi. Dari hewan yang bagin. Bagin itu artinya yang melampaui batas. Iya, yang melampaui batas. Wa muktashimi itu artinya dari ghasyam, yang membawa perkara yang dengan tanpa dia pikir, tanpa dia perhitungkan. Iya. Jadi ini hukumnya di dalam syariat kita. Nah, di sini poin pembahasan yang saya poinkan, dalalatu fadlil ilm fi tamyiz al-jarih al-muallam ala ghairihi minal jawarih. Dalil keutamaan ilmu pada pembedaan antara hewan yang terlatih terhadap hewan yang lainnya. Jadi hewan terlatih itu yang boleh dipakai berburu, itu ada hukumnya ya. Ada namanya hewan terlatih. Apakah itu anjing terlatih, ataukah dia burung terlatih. Ya, dia punya taring atau punya cakar yang bisa dia pakai berburu. Tapi sudah terlatih. Nah, ciri hewan yang terlatih itu, kalau dia sudah terlatih, ya, ada 3 cirinya. Yang pertama, dia apabila diperintah berhenti, dia berhenti. Yang kedua, apabila dia diperintah bergerak, dia bergerak. Dan yang ketiga, dia tidak memakan hewan buruan untuk dirinya sendiri. Dia tidak memakan hewan buruan untuk dirinya sendiri. Nah, ini hewan terlatih. Jadi kalau ada dikatakan anjing terlatih, dia misalnya melihat hewan buruan, dia tidak akan lari sebelum tuannya memerintahnya untuk lari. Ya, jadi kalau dia bawa anjing dianggap terlatih, begitu lihat rusa, langsung dia lari sendiri. Nah, ini nggak terlatih namanya. Jelas ya? Yang terlatih itu nanti diperintah oleh tuannya, baru dia berangkat, baru dia jalan. Nah, begitu dia tangkap, walaupun dia lapar bagaimanapun, dia tidak akan makan hewan itu. Itu anjing apa? Atau hewan yang terlatih. Seperti itu definisinya.
Nah, hukum di hewan yang terlatih ini itu diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah ya, ayat 4. Iya. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Mereka bertanya kepada engkau, apa yang dihalalkan untuk mereka? Maka jawab wahai Nabi Muhammad. Jawab kepada mereka, dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Dan juga dihalalkan untuk kalian apa yang kalian ajari dari hewan-hewan terlatih itu. Kalian ajari mereka apa yang Allah ajari kepada kalian. Ini dari keutamaan ilmu. Manusia punya pengetahuan, dia bisa melatih juga kepada apa? Kepada hewan saja dia bisa latih. Iya. Baik. Hukumnya fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah dari hewan buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan terlatih itu. Iya. Makan. Baik. Jadi kalau misalnya anjing terlatih, cukup dilepas saja, baca bismillah. Sudah, dia menangkap. Maka hewan yang ditangkap ini kalau tiba dalam keadaan sudah mati, maka dia halal untuk dimakan. Ya, kalau ada air liur anjing di situ, itu tidak dipermasalahkan. Bukan dihukumi sebagai apa? Hal yang najis. Itu dimaafkan. Ini khusus untuk pembahasan hewan yang terlatih. Tapi perhatikan, kalau dia tidak terlatih, bagaimana pengaruhnya? Ya. Bagaimana pengaruhnya? Di hukum fikih itu, kalau misalnya ada anjing terlatih, sudah dilepas, mengejar rusa misalnya, dia lari. Begitu tuannya menemukan anjingnya, dalam keadaan rusanya sudah mati, dan ada anjing tidak terlatih di situ, maka rusa ini menjadi tidak halal dimakan. Karena tidak ditahu yang mana yang bunuh rusa ini. Anjing terlatih atau tidak? Terlatih. Jelas ya? Jadi keberadaannya saya di situ bikin sial yang tidak terlatih ini. Ya. Sehingga ini rusa menjadi apa? Tidak bisa dimakan, waliyadzubillah. Perhatikan. Jadi ini dari keutamaan apa? Keutamaan ilmu. Anjing saja subhanallah. Ya, bagaimana kalau dia terlatih lebih ditinggikan derajatnya di atas apa? Anjing yang lainnya. Kira-kira kalau manusia belajar bagaimana? Ya. Dan yang menjadi masalah, ya, kalau hewan tidak belajar, manusianya juga tidak belajar. Nah, itu yang menjadi masalah. Baik. Dan ini nanti ada poin pembahasan disebut oleh penulis di situ. Ini tentang keutamaan ilmu. Harus dipahami ya. Bahwa ini keutamaan yang sangat besar. Ya, dan memang renungan seputar anjing terlatih itu banyak ya. Ada banyak renungan. Ini salah satunya. Ya, dan salah satunya juga ada yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Nah, ini keluar dari pembahasan sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya ingatkan. Mumpul lewat. Ya, Ibnul Qayyim sebutkan anjing terlatih ini subhanallah sifatnya, kalau dia diperintah dia jalan, dia dilarang dia berhenti, dan dia tidak makan dari hewan buruan apapun walaupun dia lapar bagaimanapun, kecuali dengan izin apa? Tuannya. Ini dia dilatih. Kata Ibnul Qayyim, tapi kita subhanallah betapa banyak kita dilatih dengan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits, tapi tidak juga kita terlatih. Iya. Ini harus diperhatikan ya, supaya menjadi nasihat terhadap jiwa. Nah, wallahul musta'an. Baik, kita akan membaca bait syair yang ke-13 di halaman 10. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa dhamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi asyadda dhammin fahum adna minal bahami. Kata penulis rahimahullah, wa dhamma rabbi ta'ala, dan Rabbku Allah Ta'ala mencela al-jahilina bihi, orang-orang yang jahil dengan ilmu. Asyadda dhammin,
dengan celaan yang paling kerasnya. Fahum adna minal bahami. Maka orang-orang yang jahil ini pun mereka derajatnya lebih rendah dari hewan-hewan ternak. Al-baham jamak dari bahimah. Kita poinkan di sini satu pembahasan. Dammul jahli wadunuwi atau wadunuwu manzilatihi. Tercelanya kebodohan dan rendahnya kedudukan kejahilan itu. Baik. Jadi penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang jahil dengan celaan yang sangat keras, sehingga mereka dianggap lebih rendah kedudukannya daripada hewan ternak. Dan ini isyarat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-A'raf ayat 109. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah memenuhi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Diterangkan apa sebabnya mereka dalam neraka Jahannam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak dipakai memahami. Ini diantara dalil juga yang menunjukkan wajibnya tafaqquh dalam agama. Sekadar hati itu tidak digolongkan ke dalam hati yang lalai. Bukan hati yang dikatakan tidak tafaqquh. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata-mata tidak dipakai untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga-telinga tidak dipakai mendengar. Kemudian dikatakan ulaika kal an'am. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih rendah daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Iya, dan ini semana dengan firman Allah di surah Al-Furqan ayat 44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah engkau menyangka bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan berfikir, bahkan mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Bahkan lebih sesat jalannya. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk melata yang paling jelek di sisi Allah adalah summul bukmul ladhi la ya'qilun. Orang yang tuli, bisu, yang tidak berfikir. Yang tidak berfikir. Nah, jadi celaan terhadap kejahilan itu di banyak tempat. Celaan terhadap kejahilan. Di antaranya ayat tadi Allah berfirman kepada nabinya, "Fala takunanna minal jahilin." Jangan sekali-sekali engkau tergolong kepada orang yang jahil. Dan kepada Nabi Musa Allah berfirman, "A'udzu billahi," atau Nabi Musa alaihi salam berkata, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Saya berlindung kepada Allah tergolong dari orang-orang yang jahil. Nah, dan banyak lagi dalam Al-Quran penjelasan tentang tercelahnya orang-orang yang jahil, rendahnya kedudukan dari kejahilan itu. Dan ini kaidah dasar dari pokok pengagungan ilmu di sini. Seorang memahami kadar besarnya kedudukan ilmu. Itu dengan dia mengetahui bahwa kejahilan adalah sifat yang sangat dicela di dalam agama. Sangat dicela. Kemudian
berikutnya di bait syair yang ke-14 halaman 11 kata penulis rahimahullah, walaysa ghibtatun illa fitnataini humal ihsanu fil mali aw fil ilmi wal hikami. Kata beliau, walaysa ghibtatun illa fitnataini huma, tidak ada ghibtah, tidak boleh iri, cemburu pada sesuatu apapun kecuali pada dua hal. Illa fitnataini. Itu asalnya walaysa ghibtatun illa. Asalnya begitu. Tapi kalau illanya i-nya dibaca, itu nanti tambah harokatnya, tambah satu huruf di syair. Dan ini akan membuat timbangan syair ini menjadi tidak seimbang. Karena itu i-nya dihilangkan. Ghibtatun tadinya nun sukun, nunnya dikasrah karena bertemu dengan la. Jadi bacanya walaysa ghibtatu nillah. Walaysa ghibtatu nillah fitnataini humal ihsanu fil mali atau fil ilmi wal hikami. Jadi tidak boleh ada ghibtah kecuali pada dua perkara. Apa dua perkara itu? Huma al-ihsanu fil mal. Yang pertama adalah berbuat baik dengan harta. Yang kedua fil ilmi wal hikami. Hal yang kedua yang boleh iri di situ adalah seputar ilmu dan hikmah-hikmah. Ya, di sini ada satu pembahasan saya poinkan, yaitu la hasada illa fitnataini. Ihdahuma fil ilm. Tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara. Pada dua hal. Salah satunya adalah dalam hal ilmu. Iya. Dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dan datang juga dari beberapa sahabat yang lainnya. Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Pada dua sifat. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah seorang lelaki yang Allah berikan padanya harta, lalu dia curahkan harta itu, dia habiskan harta tersebut dalam kebinasaannya membela kebenaran. Iya. Ini kalimat dalam kebinasaannya membela kebenaran, artinya dia betul-betul habis-habisan dengan hartanya. Ya, maka orang yang seperti ini hal yang patut kita iri. Karena pertama, betapa besar pahala dari orang ini. Kemudian yang kedua, betapa dia menggunakan nikmat Allah pada hal yang baik. Kemudian yang ketiga, betapa baiknya kondisi hatinya. Sebab orang yang mampu seperti itu menunjukkan hatinya adalah hati yang bagus, mengagungkan akhirat. Andai kata dunia besar di hatinya, tidak mungkin dia mengeluarkan seluruh hartanya. Iya. Jadi orang yang seperti ini patut kita hasad padanya. Yang kedua, warajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan yang kedua adalah seorang lelaki yang Allah berikan padanya hikmah, yaitu Allah beri padanya ilmu. Maka dia memutuskan dengan ilmu dan mengajarkannya. Jadi kalau dia berhukum, dia memutuskan dengan ilmu. Dia bertindak dengan ilmu. Dan dia ajarkan ilmu itu. Nah, ini juga orang yang patut kita hasad iri padanya. Karena itu pahala yang sangat besar. Kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Dan yang dimaksud dengan hasad di sini itu dibahasakan oleh penulis dengan nama ghibtah. Ghibtah itu ingin
seperti itu, iri seperti itu. Tapi kalau bedanya, kalau hasad, dia ingin seperti yang dimiliki saudaranya, tetapi dia tidak senang nikmat itu ada pada saudaranya, itu hasad. Dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Tapi kalau gibto tidak, gibto itu dia iri seperti saudaranya, iri terhadap saudaranya. Tapi dia tetap cinta nikmat itu untuk saudaranya. Dia tidak ingin nikmat itu hilang dari apa? Saudaranya. Ya, tapi kalau bahasa Nabi tidak ada hasad. Kecuali pada dua. Beliau bahasakan dengan hasad. Ini pembahasan yang menunjukkan dalamnya nikmat yang didapatkan oleh dua orang ini. Andai kata hasad itu boleh, bolehnya pada dua ini saja. Andai kata boleh. Iya. Bolehnya pada dua ini saja. Dan dimaklumi bahwa hasad yang dimaksud di sini bukan hasad seorang menghendaki nikmat itu hilang dari apa? Dari saudaranya. Iya. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu. Besarnya kedudukan ilmu. Dan harta itu sendiri dia tidak seperti itu. Ya, di sini bisa diperbandingkan ya antara ilmu dan harta. Harta kapan dia bermanfaat? Kalau digunakan pada hal yang merupakan ketaatan, baru dia bermanfaat. Tapi kalau ilmu, dia kapan dia mempelajarinya, beramal dengannya, mengajarkannya kepada manusia, dia selalu menjadi kebaikan untuk seorang hamba. Baik. Jadi ini bait syair yang ke-14.